Ada orang nasibnya buruk, pindah kemana-mana bikin masalah dia. Ya memang ada orang nasib buruk, nasib jadi Fir'aun, nasib jadi Abu Jahal. Allah paling tidak mendekati Abu Jahal. Muslim perilakunya kayak Abu Jahal, pengen mengadu ngobok-ngobok kaum muslimin. Tapi ada orang yang memang jiwanya jiwa damai, juru damai dia, dan tidak senang adanya pertikaian. Kalau ada pertikaian dia berpikir bagaimana mendamaikan. Tapi ada hamba yang memang nasib buruk bagi dia adalah sepak terjangnya semuanya membuat orang bermusuhan. Ngomong sedikit langsung bermusuhan. Kalam kalimat hikmah yang disampaikan seorang kekasih Allah, ilham dari Allah. Ilham dari Allah lalu diucapkan padahal kalimatnya biasa saja, akan tapi menjadi sebab damainya umat. Tapi ada orang kalau ngomong satu kata keluar menjadi heboh dunia. Berarti dia bukan nasibnya sebagai orang juru damai. Maka dari itu ayo kita hari ini menata diri kita. Yang ngaku sebagai umat Nabi harus faham Nabi adalah juru damai. Nabi juru damai. Dan Nabi semangat suatu ketika mendengar sahabatnya adalah ada keributan di satu kampung. Begitu ada sahabat Nabi ribut, namanya manusia. Kemudian Nabi mengatakan, idhab bina nuslih bainahum, antarkan aku untuk bisa mendamaikan mereka. Bergegas Nabi mendamaikan, sehingga larangan-larangan memecah belah umat. Laisa minna man farraq, bukan termasuk golongan kami orang yang memutus, memecah belah. Nah inilah yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini. Apapun bentuknya, ayo kita menjadi juru damai, muslih, juru damai di antara umat yang berselisih. Bahkan Nabi mengajarkan Allah, amma aslih dzata bainina, ya Allah damaikan di antara yang berselisih di antara kami. Dan kalau sudah orang punya kebiasaan menjadi juru damai di mana-mana, dia ingin senang dengan kedamaian. Tapi sebaliknya, kalau orang biasa dengan membuat permusuhan di kalangan umat, dia akan buat permusuhan di mana-mana, termasuk di rumahnya sendiri. Tidak sadar anak dan anaknya pun bermusuhan gara-gara dia. Dia dengan istrinya pun tidak akur, dia dengan saudaranya tidak akur, karena memang dia punya lesan, bukan lesan yang mendapat taufik Rabbani, bukan lesan yang dijaga oleh Allah, sehingga lesannya mudah mengadu domba, lesannya mudah memecah belah umat. Mari kita renungi, jangan sampai kita menjadi orang-orang semacam itu. Dan dosanya besar. Mengadu domba tidak masuk surga, karena menjadikan sebab bermusuhan kadang-kadang orang baik dengan orang baik. Orang soleh berantem gara-gara si pengadu domba. Dan zaman dulu ada nama Ibnu Sauda yang menjadikan sebab pertikaian besar, perang antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali. Orang yang punya semangat mengadu domba sahabat-sahabat Nabi SAW. Ini yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini. Ayo kita menjadi juru damai. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.